wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Sidik dari SD 1 Karangtengah. Saya Eva Nuraisa dari SD Negeri 1 Karangwangi. Saya Diki Novriansyah dari SMA Negeri 1 Lemah Abang. Kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini Bu Eva? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu Eva, hari ini kita bisa bertemu lagi ya Bu Eva tentang coaching supervisi akademik. Nanti ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Eva sebelum nanti coaching, dan mudah-mudahan nanti ketika coaching bisa terlaksana ya Bu Eva ya. Baik Bu Eva, langsung saja pertanyaan yang pertama Bu Eva, sebelum melakukan coaching, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk mengembangkan kompetensi ketika nanti coaching? Ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan ketika nanti pelaksanaan coaching dengan coaching saya Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching itu yang pertama mengenai kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu Eva ya. Nanti ketika coaching berjalan, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu amati dari ketiga tersebut? Aku boleh ngangkat nggak sih? Boleh Kak. Bukan Ibu amati. 3. Nah Bu Eva, tadi kan ada 3 kompetensi di dalam coaching ya Bu Eva ya. Nah kira-kira bagian mana yang ingin saya amati ketika Bu Eva melakukan coaching? Saya ingin Bapak amati di bagian kompetensi di mana saya sedang melakukan kompetensi kehadiran penuh terhadap coaching. Jadi ketika coaching nanti ingin mendengarkan penuh. Oke Bu Eva, tadi kan ada 3 kompetensi ya Bu Eva dalam coaching. Nah nanti ketika coaching bagian mana sih yang ingin saya amati gitu Bu Eva dari ketiga kompetensi tersebut? Ketika nanti saya melaksanakan coaching bersama coach saya ingin Bapak mengamati pada bagian kompetensi mendengarkan aktif Pak. Berarti kehadiran penuh ya gitu ya, atau dan mendengarkan aktif gitu ya menyo. Iya. Tuh kan 3. Nah Bu Eva, tadi kan ada 3 kompetensi inti yang ada dalam coaching ya Bu Eva. Nah dari ketiga itu bagaimana nanti yang ingin saya amati gitu Bu Eva? Lain bagaimana, bagian mana? 3. Bu Eva, tadi kan dalam coaching kan ada 3 bagian kompetensi inti ya Bu Eva. Nah bagian mana yang nanti ingin saya amati ketika Bu Eva melakukan coaching? Pada saat nanti saya melakukan coaching bersama coach saya ingin Bapak mengamati pada bagian mendengarkan atau menyimak. Berarti yang kedua ya Bu Eva tentang mendengarkan aktif atau menyimak. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga Bu Eva, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Saya akan berusaha untuk menggali potensi rekan saya atau coach saya melalui alur tirta Pak. Oke, berarti mengarang alur tirta ya ketika coaching ya. Nah yang terakhir Bu Eva, apa harapan dari observasi yang akan Ibu Eva lakukan hari ini? Saya berharap dengan observasi ini dapat meningkatkan khususnya kompetensi saya sendiri dalam melakukan coaching, dan saya juga berharap bahwa pada saat melakukan coaching ini saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi terkait masalah yang ia hadapi. Oke, baik Bu Eva, tadi sudah saya lontarkan beberapa pertanyaan terkait sebelum Bu Eva melaksanakan coaching. Saya berharap mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Eva. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Tapi kok kenapa ya saya amati Bapak
seperti tidak seperti biasanya, seperti ada masalah, betul nggak sih Pak? Iya sih Bu, sebenarnya ada sedikit masalah lah. Namun bingung saya tuh ngomongin ke ibunya itu gimana. Tapi ini ibu lagi sibuk nggak kira-kira? Insya Allah sih enggak. Kenapa ya? Ya syukurlah kalau misalkan ibu nggak ada nggak ada kegiatan atau apa. Saya tuh mau bercerita ibu ya. Jadi kemarin itu Pak pengawas itu melihat saya mengajar, kemudian ya Pak pengawas itu ya bahasa saya sih Bu ya mengkritik lah, karena saya itu dianggap tidak melakukan pembelajaran dengan baik. Menurut beliau, menurut versinya beliau itu harus ketika mengajar itu harus menggunakan buku teks. Sedangkan pendapat saya itu ketika pembelajaran itu kan nggak mesti terpaku sama buku teks kan Bu. Kita kan bisa menggunakan sumber-sumber yang lainnya, apalagi kan sekarang kan banyak penggunaan media sosial atau YouTube ataupun lainnya. Asumsi saya yang penting kan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Tapi ya ibu tahulah Bapak pengawas kita kan terlalu saklek gitu. Saya jadi takut nantinya Bapak pengawas itu cerita ke kepala sekolah, kemudian saya nanti ditegur sama Bapak kepala sekolah. Saya tuh ya bingung Bu, harus mesti gimana, dan dari kegiatan itu jadi saya tuh kepikiran, makanya saya tuh minta tolong bantuan ibu untuk barangkali ya bisa bantu permasalahan saya itu gimana ibu. Jadi ada dua masalah apa ya sebetulnya kalau saya dengarkan tadi. Iya. Jadi yang pertama kan Bapak sedang melakukan supervisi ya. Iya. Kemudian sama pengawas, kenapa kok nggak pakai buku teks gitu Iya, ya? betul. Oke, jadi yang kedua Bapak juga khawatir bahwa kalau Pak pengawas ini juga Laporan. iya, ngomong sama Bapak kepala kepala sekolah. sekolah. Mungkin bukan kalau ya, tapi kayaknya kemungkinan besar ya. Ya ibu, makanya saya terpikiran gitu. Iya, oke. Jadi Pak Diki, punten saya bertanya terlebih dahulu ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar? Biasanya tuh, Bapak tuh gimana sih? Pakai apa atau misalnya kok sampai Pak pengawas itu harus pakai buku teks itu? Memangnya apa yang Bapak lakukan? Ya, saya mengajar seperti biasa, cuman mungkin asumsinya pengawas itu ketika saya mengajar itu harus membawa buku teks gitu. Tapi saya beranggapan bahwa ya buku teks itu nggak selalu ada, karena yang penting tujuan pembelajaran kita nyampe, dan saya pun menggunakan sumber pembelajaran juga dari berbagai, artinya ya kebetulan memang nggak ada buku teksnya saja, jadi saya ngambil dari YouTube, dari e-book, dari jurnal, dari ya banyak lah, tapi memang ketika pembelajaran itu saya tidak membawa buku teks yang mungkin apa yang pengawas inginkan gitu. Dan itu saya beranggapan bahwa itu menjadi masalah bagi Pak pengawas. Oke. Dan apa yang dilakukan Pak Diki selama ini pun bisa membuat murid-murid ini termotivasi apa ya sebetulnya. Nah, dari situ kan memang saya berpikiran kenapa saya tetap melaksanakan seperti itu, karena ya anak tetap termotivasi, tetap anak antusias mengikuti pembelajaran saya. Anak yang merasa senang. Jadi saya menganggap itu bukan suatu masalah. Saya dulu awalnya saya berpikir, sampai Bapak pengawas itu datang, terus kemudian ya menegur lah, entah mengkritik atau menegur lah, bilang ya saya ya menceritakan alasannya gitu. Tapi ya Bapak kepala sekolah tetap pembelajaran itu harus ada buku teks. Terus akhirnya dari situ ya saya tuh kepikiran gitu, jangan pasti nih laporan nih ke kepala sekolah gitu. Kalau kepala sekolah nanti negur kan saya nggak enak kan jadinya. Jadi itu ya semalam sampai ya nggak bisa tidur Bu gitu. Saya itu takut nanti ini juga nggak tahu, masih deg-degan takut dipanggil sama kepala sekolah kayak gitu. Jadi sebelum ini terjadi saya tuh ya minta bantuannya dari Bu Eva lah. Sebenarnya itu
sudah bagus loh Pak apa yang Bapak lakukan. Artinya kan mungkin memang Pak Pengawas itu mungkin ya menginginkan ada tambahan, jadi tidak terpatok ke hal-hal yang tadi Bapak sebutkan tadi. Artinya kan kita juga seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu kan minat belajarnya beda-beda, kemudian gaya belajarnya juga beda-beda. Nah, ya mungkin kan ada beberapa metode yang bisa Bapak lakukan. Nah, untuk itu kan Bapak pasti tahu ya kalau misalnya anak itu kan ada yang belajar itu misalnya dari visualnya, ada dari auditorinya, ada kinestetiknya. Mungkin nah dari Pak Pengawas ini menginginkan buku teks untuk menunjang anak-anak yang visual mungkin menurut saya amati sih seperti itu Pak. Artinya tetap walaupun saya media pembelajaran atau sumber belajar yang banyak, tapi tetap harus ada untuk memfasilitasi siswa yang misalkan gaya belajarnya visual gitu. Oh ya sih, bisa betul. Nah, menurut Bapak ini sendiri ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar itu kan mungkin harapan dari pengawas ini juga kemarin kan adalah seperti itu ya. Jadi supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, harapannya kan anak-anak yang tadi visual itu terakomodir. Nah iya mungkin seperti itu ya Pak Diki ya. Oke. Iya Bu, ya nanti ya mungkin saya akan mengikuti apa yang sesuai dengan Tapi lalu terkait yang tadi yang Pak Diki pikirkan juga ya sampai nggak bisa tidur itulah. Saya takut Jadi menurut Pak Diki ini sendiri hal apa yang Pak Diki mau lakukan terkait rasa khawatir bahwa kepala sekolah itu mengetahui kejadian yang kemarin itu? Kayaknya yang pertama saya akan nanti akan mengikuti perintah dari kepala sekolah pengawas itu Bu ya. Karena tadi sesuai dengan penjelasan dari Ibu juga tadi bahwa katakan bahwa ya buku cetak pun bisa digunakan untuk mengadopsi atau memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya visual ya. Nah itu saya akan mencoba nanti mengikuti keinginan Bapak Pengawas. Dan yang kedua, untuk mengatasi rasa kekhawatiran saya mungkin saya akan main ke ruang kepala sekolah lah. Mungkin saya menghadap, saya akan ceritalah apa adanya aja, jujur bahwa kejadiannya seperti itu, tapi ya nanti saya akan merubah pembelajaran saya dengan menyediakan buku cetak juga, dan saya nanti minta petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi ya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah sih. Jadi sebelum Kepala Sekolah manggil saya datang duluan aja ke Bapak Kepala Sekolah. Sudah bagus ya Pak Diki, artinya solusi ataupun ide-ide dari Pak Diki sebetulnya sudah bagus. Ketika kita ada masalah pun untuk menyelesaikannya diperlukan komunikasi ya. Jadi sudah sangat tepat menurut saya juga bahwa Bapak akan datang atau menghadap kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan lain ataupun solusi yang terbaik dari kepala sekolah ya Pak. Namun setelah dari apa yang rencanakan Bapak tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan adakah batasan waktunya Pak? Kayaknya komitmennya saya akan tetap melaksanakan itu Ibu ya. Yang pertama itu komitmen saya akan melaksanakan sesuai dengan permintaan pengawas gitu. Kedua ya karena perlu persiapannya Bu, saya mungkin akan melaksanakannya sekitar 2 minggu ke depan lah. 2 minggu ke depan saya akan 1 minggu ini saya akan melengkapi dulu, memperbaiki bahan-bahan ajar saya dari mana saja. Kemudian ketika ada buku cetak nanti saya akan bawa dan saya masukkan juga. Tapi saya kalau untuk 1 minggu kayaknya belum bisa ya Bu ya. Nah, mungkin 2 minggu kemudian lah saya untuk siap. Jadi 2 minggu ke depan saya akan melaksanakan tersebut. Saya akan memberikan pembelajaran di kelas dengan berbagai sumber, salah satunya dari buku cetak sesuai dengan arahan dari Bapak Pengawas ya. Jadi sekitar 2 mingguan lah Bu. Ya mudah-mudahan semua rencana Bapak tadi itu bisa terlaksana dengan baik ya. Namun dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu?
Ya saya minta dukungannya dari support dari kepala sekolah, ya dukungan untuk tetap mengayomi lah, mengayomi saya untuk tetap istiqomah Bu dalam proses perubahan ini, dan saya akan tetap menjalankan arahan dari Bapak Pengawas, dan kemudian saya menjalankan juga arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan saya akan menjalankan itu, supaya ya itu bentuk evaluasi diri ya Bu ya, evaluasi saya karena refleksi saya, karena ya mungkin saya menganggapnya bahwa selama ini dengan memenuhi kebutuhan anak semua tercapai, ya udah aman. Ternyata tetap kita harus memfasilitasi juga murid-murid yang memiliki gaya belajar visual. Artinya saya harus memfasilitasi semuanya walaupun tujuan pembelajaran anak merasa itu tetap tercapai juga, tapi tetap saya itu kayaknya yang saya ide yang Bapak sampaikan tadi sudah bagus sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman. Kemudian juga Bapak juga bisa tenang dalam menjalankan aktivitas. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf kalau misalkan merepotkan waktunya kan. Tidak, dengan senang hati Pak. Iya. Semoga nanti saya bisa berani lah menghadapi kepala sekolah gitu, biar kepala sekolah juga memaklumi. Yang penting ya semoga aja Bapak Kepala Sekolah yang menganggap kesalahannya saya bentuk pembelajaran buat kedepannya lebih baik lagi. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bapak. Tadi Bapak saya sudah observasi terkait tentang kucing supervisi akademik ya Bapak. Nah tadi saya lihat sudah baik sekali, dan mungkin ada beberapa yang bisa nanti saya perbaiki, dan nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa sebagai refleksi Bapak ke depan. Ya Bapak, langsung aja ya Bapak, untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu Bapak, ketika tadi kucing, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi ketika Ibu Bapak kucing terhadap kucing? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya pribadi yang sudah berjalan dengan baik pada saat pelaksanaan kucing tadi itu adalah adanya kemitraan antara saya dan rekan saya atau coach dan kuci ya. Nah dengan hal tersebut sehingga saya merasa bahwa kuci atau rekan saya itu bisa dengan leluasa dan tanpa merasa tekanan mengutarakan pendapat-pendapatnya, dan apa yang ia rasakan ia langsung katakan. Sehingga ada rasa malu untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Iya betul sekali. Oke, itu udah baik sekali Bapak. Nah yang pertanyaan yang kedua Bapak, dari kegiatan tadi kucing Bapak, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika Bapak melaksanakan kucing? Pada saat saya melakukan kucing ini Pak, jujur saja saya tuh merasa bahwa saya itu kurang menggali potensi kucing saya di bagian pertanyaan berbobot. Artinya saya sudah maksimal, sudah berusaha, cuma memang ada perasaan bahwa kok kayak ada yang kurang gitu Pak. Jadi mungkin nanti kedepannya akan saya lebih memang tadi juga Bapak ketika melakukan pertanyaan berbobot itu masih agak-agak tidak percaya diri gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ketika melakukan kucing lagi Bapak bisa mengonsep lebih baik lagi ketika menanyakan pertanyaan berbobot. Nah yang ketiga Bapak, apa sih yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum ataupun ketika melakukan kucing? Oke, jadi mungkin seperti yang Bapak katakan tadi ya, artinya saya juga sebelum melakukan kucing itu saya harus mempunyai konsep-konsep terkait pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya sampaikan terhadap kucing. Lalu setelah melakukan kucingnya juga mungkin saya juga perlu
membuat catatan-catatan kecil. Jadi hal-hal apa saja yang memang dikatakan penting menurut Kuci, jadi sehingga nanti bisa menemukan solusi yang terbaik terkait masalah yang dihadapi oleh Kuci. Ya mungkin catatan-catatan kecil tadi itu Bu Epa mungkin berharapnya nanti buat memberikan refleksi, Nah, umpan iya, balik betul. kepada Kuci bahwasanya ketika tadi kita mendengarkan penuh, kita juga membuat catatan kecil untuk bisa disampaikan. Tidak hanya kita ketika mendengarkan, tidak ada hal yang bisa untuk masukan kita sendiri. Ya betul Pak. Nah, oke, Bu Epa udah baik sekali Bu Epa. Yang pertanyaan terakhir Bu Epa, nah apa sih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan perihal kucing tersebut? Ya. Jadi mungkin di sini saya akan memiliki beberapa rencana ya Pak untuk memperbaiki. Tentu yang pertama saya akan terus belajar Iya, terkait pastinya kucing itu, Bu ini. Epa, ya. Ya kemudian saya juga mungkin akan melakukan beberapa komunikasi terhadap rekan-rekan, belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. pasti. Lalu kemudian saya juga akan mungkin sedikit banyaknya belajar juga dari internet, YouTube searching lah, seperti itu Pak. Berarti berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, kemudian mencari informasi di luar sana terkait teknologi ya Bu Epa ya. Oke, baik Bu Epa, alhamdulillah observasi hari ini pasca observasi sudah selesai Bu Epa. Mudah-mudahan nanti ke depan kucing bisa lebih baik. Mungkin itu aja Bu Epa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.